Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hukum jual beli kredit menurut pendapat yang pro. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum jual beli kredit itu sendiri, kita akan bahas mengenai pengertian dari jual beli kredit. Sesuai dengan bahasanya, jual beli kredit atau dalam bahasa Arab disebut sebagai bai' bit taksir, itu terdiri dari kata jual beli dan kredit. Nah, jual beli itu berasal dari dalam bahasa Arab disebut sebagai al-bai', yakni tukar menukar atau saling bertukar barang. Nah, sedangkan secara istilah itu banyak sekali pendapat para ulama, diantaranya dari Imam Hanafi, Ibnu Qudamah, Sayyid Sabiq, Imam Nawawi dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa melihat di makalah yang saya share. Nah, intinya pengertian dari jual beli secara istilah adalah kegiatan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu, atau uh, menukar sesuatu barang dengan barang lain yang memiliki nilai yang setara atau manfaat nilai yang sama dan didasari dengan suka sama suka. Kemudian kredit itu berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang artinya percaya, dan juga bahasa Latin yakni credo yang artinya saya percaya. Nah, kenapa diartikan sebagai percaya? Karena kredit juga dimaknai sebagai hutang. Jadi kepercayaan di sini yang dimaksud adalah kepercayaan pembeli kepercayaan penjual kepada pembeli untuk membayar hutang atau pinjaman yang dilakukan oleh pembeli seperti itu. Nah, sedangkan secara dalam bahasa Arab yang disebut sebagai taksid itu berarti jatah, bagian atau membagi-bagi. Nah, sedangkan secara istilah yakni sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam minjam. Jadi kredit itu tidak hanya dalam hal jual beli, tapi juga bisa dalam hal pinjam minjam seperti pinjaman di bank maupun lembaga-lembaga peminjaman lainnya. Dari pengertian jual beli dan kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli secara kredit yaitu jual beli yang dilakukan dengan membayar secara angsuran, di mana pembeli menerima barang atau sebagai objek yang dibeli tetapi belum membayar harga secara keseluruhannya. Jadi pada jual beli kredit ini pembeli menerima barangnya terlebih dahulu, kemudian baru membayarnya baik secara berangsur-angsur maupun dibayar secara keseluruhan di akhir, seperti itu. Kemudian kita masuk ke hukum dari jual beli kredit itu sendiri. Dibolehkannya jual beli kredit itu berdasarkan pada beberapa dalil, diantaranya dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kemudian maslahat dan juga dari fatwa para ulama madhab. Yang pertama yakni dalam dalil Al-Quran itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh ila akhirih. Jadi artinya adalah hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Jadi pada surat ini, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak melarang adanya muamalah yang dibayar tidak secara tunai atau bisa disebut sebagai kredit seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini itu diturunkan berkaitan dengan jual beli salam. Kemudian dikuatkan oleh pendapatnya Al-Qurtubi bahwa ayat ini diturunkan kepada masyarakat Madinah yang memiliki kebiasaan melakukan jual beli secara salam. Namun berdasarkan ijma para ulama, ayat ini berlaku pada semua jenis jual beli, tidak hanya jual beli secara salam. Artinya termasuk juga menjadi dalil jual beli kredit seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Al-ayat. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan
jalan yang batil atau yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah melakukan larangan untuk memakan harta sama kita kecuali dengan perniagaan yang didasari dengan suka sama suka. Seperti pengertian dari jual beli tadi, yakni melakukan pertukaran atau transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalil hadis. Dalil hadis yang pertama yakni dalil hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtarata aman min Yahudi ila ajalin dira'in wa ila ajalin wa rohnatin dira'an min hadidin. Yang artinya adalah Rasulullah SAW memberi makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda, dan beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai. Jadi pada hadis ini Rasulullah itu juga pernah melakukan jual beli, pernah membeli barang secara tidak kontan atau secara kredit. Namun pembayaran beliau memberikan jaminan, yakni menggadaikan jaket besi beliau, seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni hadis Bukhari ayat nomor 2241 dan hadis Muslim nomor 1604. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah itu datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun. Maka beliau bersabda, barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas. Dari hadis ini diketahui bahwa jual beli salam itu diperbolehkan selagi menggunakan takaran dan timbangan yang jelas. Nah, kalau kita lihat jual beli salam itu hampir sama dengan jual beli kredit, di mana jual beli salam itu pembeli membayar uang kepada penjual itu lebih sedikit daripada harga kontan. Namun kalau jual beli kredit ini pembeli memberikan uang kepada penjual itu lebih banyak karena dia membayarnya di akhir, seperti itu. Sehingga kalau jual beli salam saja diperbolehkan dalam hadis ini, berarti jual beli kredit juga diperbolehkan menurut para ulama berdasarkan hadis ini. Kemudian selanjutnya yakni dalil ijma. Nah, dalil ijma ini banyak para ulama yang sepakat membolehkan jual beli secara kredit. Di antaranya adalah Syekh bin Baz. Ketika beliau ditanya mengenai hukum menjual sekarung gula atau sejenisnya, di mana ketika dibeli dengan harga kredit itu harganya adalah 150 real, dan ketika dibeli dengan harga kontan harganya adalah 100 real. Nah, beliau itu menjawab bahwa transaksi itu atau jual beli tersebut itu tidak apa-apa dan tetap sah. Karena apa? Karena jual beli kontan tidak bisa disamakan dengan jual beli dalam waktu yang berjangka atau jual beli kredit, seperti itu. Nah, kaum muslimin itu sudah biasa melakukan tersebut. Jadi para ulama memperbolehkan jual beli seperti itu. Kemudian memang ada beberapa ulama yang melarang adanya hal penambahan harga tersebut. Namun pelarangan tersebut itu tidak ada dasarnya, dan penambahan harga pada transaksi tersebut itu tidak dihitungi atau tidak dihukumi sebagai riba sama sekali. Itu menurut Syekh bin Baz. Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Nah, beliau ini menjelaskan dalam kitab Al-Mudayanah halaman 4 tentang macam-macam hutang piutang, dan salah satunya adalah ketika seseorang ingin membeli barang namun orang tersebut tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarkannya secara kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu, namun tetap dengan adanya penambahan harga. Nah, ini diperbolehkan menurut Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Contohnya adalah ketika orang tersebut ingin membeli rumah, namun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar secara keseluruhan, maka dia menempati rumah tersebut namun tetap membayar
mungkin per bulan atau per tahunnya cicilan sampai dalam waktu yang sudah ditentukan untuk melunasi rumah tersebut, seperti itu. Namun keinginan untuk membeli barang ini merupakan barang yang benar-benar dibutuhkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, menurut Syekh Utsaimin itu beliau mengatakan atau berpendapat bahwa jual beli secara kredit itu boleh, dan untuk pembayarannya itu bisa dilakukan secara berangsur-angsur maupun secara keseluruhan di akhir ketika dia sudah memiliki uang, seperti itu. Kemudian selanjutnya juga pendapat dari Ibnu Rushd intinya juga sama, membolehkan jual beli secara kredit. Selanjutnya adalah dalil qiyas. Nah, dalil qiyas jual beli secara kredit ini itu disamakan atau dikiaskan dengan jual beli salam, sebagaimana penjelasan sebelum-sebelumnya, termasuk hadis Rasulullah yang membolehkan jual beli salam. Kenapa? Karena keduanya memiliki kesamaan. Yang pertama adalah sama-sama tertunda. Artinya apa? Kalau jual beli salam itu barangnya yang tertunda, artinya pembeli memberikan uang terlebih dahulu dan barangnya di akhir. Namun kalau jual beli kredit itu adalah uangnya yang tertunda bagi penjual, di mana pembeli mendapatkan barang terlebih dahulu, kemudian uangnya di akhir. Selain itu, keduanya juga sama-sama memiliki harga yang berbeda dari harga kontan. Kalau jual beli salam itu harganya lebih murah daripada harga kontan. Namun kalau jual beli kredit harganya lebih mahal atau dilebihkan sedikit daripada ketika membeli harga kontan. Nah, sehingga jual beli kredit itu dikiaskan dengan jual beli salam dan diperbolehkan melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya adalah dalil maslahat. Nah, dalil maslahat ini yang dimaksudkan adalah jual beli kredit itu memberikan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli itu sendiri. Nah, kalau bagi penjual itu sudah jelas bahwa penjual mendapatkan keuntungan dengan adanya kenaikan harga. Namun dan bagi pembeli itu juga mendapat keuntungan berupa apa? Ya, ini berupa kemudahan atau keringanan untuk membayar barang yang dibeli secara berangsur-angsur, seperti itu. Syekh bin Baz itu menguatkan adanya maslahat dalam jual beli kredit ini, bahwa dikatakan bahwa karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka, pembayarannya setuju dengan cara tersebut, sebab ia akan mendapatkan tambahan harga dengan penundaan tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia dapat mampu membayar kontan, sehingga keduanya mendapat keuntungan. Jadi menurut Syekh bin Baz ini, penjual itu kenapa rela membelikan barangnya secara kredit? Karena ia mendapat keuntungan berupa kenaikan harga barang tersebut. Sedangkan pembeli itu juga senang karena ia memperoleh barang namun tidak harus membayarnya secara kontan, karena mungkin pada saat itu ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar secara kontan. Kemudian selanjutnya adalah fatwa para ulama, di mana ada fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Menurut fikih Hanafiyah, penjualan kontan dan penjualan kredit itu tidak bisa disamakan, dan penambahan harga pada penjualan kredit itu tidak dipermasalahkan. Karena apa? Karena dalam Hasyiah Ibnu Abidin dikatakan bahwa bisa saja harga ditambahkan karena penundaan pembayaran, seperti itu. Jadi waktu itu sangat berharga karena waktunya itu lebih lama. Oleh karena itu adanya kenaikan harga itu tidak dihukumi sebagai riba. Kemudian menurut fikih Malikiyah dikatakan bahwa penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga. Kemudian Imam Zarqani menegaskan karena perputaran waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit atau banyak tentu berbeda pula nilainya. Jadi karena adanya perbedaan waktu pembayaran kontan dengan pembayaran kredit, sehingga diadakan penambahan harga atau nilai dari barang tersebut. Fikih Syafi'iyah
dikatakan bahwa kalau seorang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri. Jadi memang sudah wajar bahwa penundaan pembayaran atau barang yang dibeli kemudian tidak dibayar secara kontan itu memiliki harga tersendiri setiap waktunya, sehingga tidak perlu diberitahukan harga kontannya. Artinya apa? Tidak perlu dibanding-bandingkan dengan harga kontannya, seperti itu. Dan begitu juga dengan fikih Hambali mengatakan bahwa putaran waktu memang memiliki jatah harga. Jadi penambahan harga pada penjualan atau jual beli kredit itu tidak dihukumi sebagai riba. Karena apa? Karena memang riba ini yang menjadi perselisihan antara pendapat yang kontra dengan pendapat yang pro, seperti itu. Padahal sebenarnya penambahan harga itu berniat bukan sebagai riba, tapi sebagai pengganti dari waktu tersebut, penundaan waktu tersebut, seperti itu. Nah, meskipun para ulama yang telah disebutkan tadi itu telah membolehkan adanya jual beli, namun ada hal-hal yang perlu digarisbawahi atau tata cara kredit dalam Islam yang benar. Nah, yang pertama adalah tidak boleh menjual belikan barang ribawi. Maksudnya barang ribawi itu seperti apa? Seperti emas, perak, gandum, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya tidak boleh diperjualbelikan seperti apa? Maksudnya tidak boleh diperjualbelikan secara kredit, tapi boleh diperjualbelikan secara kontan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim, yakni adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasyair bisyairi ila akhirih. Yang artinya adalah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut. Ini salah satu bagian atau barang-barang ribawi, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Tidak mengapa jika dengan takaran yang sama dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sesuka hatimu, asalkan dengan tunai dan langsung serah terima. Jadi barang ribawi itu memang harus dijual belikan secara tunai, tidak boleh secara kredit. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan terjadi riba, seperti itu. Kemudian yang kedua, barang dijual adalah milik sendiri. Ini jelas karena karena ini jual beli kredit, ketika mengkreditkan barang yang tidak miliknya sendiri, ditakutkan barang tersebut tidak jelas dan akan merugikan pembeli maupun penjual itu sendiri. Nah, kemudian serah barang terima harus dilakukan tepat waktu. Jadi biasanya kalau kredit ini memberikan DP terlebih dahulu. Nah, ketika pembeli memberikan DP, maka penjual juga harus memberikan barang tersebut tepat waktu, tidak boleh menunda-nunda karena takutnya mengecewakan atau merugikan pembeli itu sendiri. Kemudian waktu tempo pembayaran juga harus jelas. Nah, dalam jual beli kredit ini sangat diperlukan adanya kesepakatan. Jadi waktu tempo pembayaran itu harus ada, kemudian jumlahnya berapa itu harus jelas. Karena apa? Karena jangan sampai ketika melebihi waktu tempo itu adanya penambahan. Ini bisa menjerumus ke hal-hal yang riba. Nah, ini selanjutnya, apabila terlambat tidak boleh ada sistem penambahan bunga. Nah, ketika pembeli itu terlambat membayar tempo atau membayar angsuran kredit tersebut, itu jangan sampai ada sistem penambahan bunga. Nah, disinilah yang biasanya rawan terjadi riba tanpa disadari, seperti itu. Kemudian harga berlipat dari pembayaran cash boleh asal tidak berlebihan. Nah, ini juga sesuai dengan hadis-hadis dan fatwa-fatwa para ulama tadi, bahwa boleh memberikan harga tambahan atau harga berlipat dari pembayaran cash. Dan yang terakhir adalah kesepakatan dua belah pihak. Ini kesepakatannya harus jelas dari awal mengenai pembayaran, kemudian tempo pembayaran, waktu pelunasan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai hukum jual beli kredit secara pro, yang mana intinya adalah jual beli kredit ini diperbolehkan sesuai dengan dalil-dalil yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.